Biarkan bahwa kita ada salah, mengingat dan melepaskan. Nah, kalau di sini sampai membuang, nanti sesi akhir itu sampai membuang, ketika kita ketemu kejadian itu, ya tadi perasaan kita udah nggak kesal, nggak ini ketemu dengan kejadian itu, dan kita menjadi sakinah kolbiyah ya itu di sana. Terus karena 14 terapinya itu banyak Bu. Tadi satu waktu saya pakai itu ada metode terapi tell the story, movie teknik gitu ya, dan metode terapi yang lain yang diubah jadi satu. Ini kok kayak hipnoterapi? Betul Bu, hipnoterapi masuk ke dalam salah satunya 14 metode ini. Metode ini disebutnya metode spiritual emotional freedom technique. Jadi kita menggunakan sisi spiritual. Kalau yang lainnya kan mungkin nggak memasukkan unsur spiritual ya. Nah kalau yang memasukkan kan di muhasabah. Nah ini memasukkan. Terus selain itu terapi ini juga nanti akan memperbaiki aliran energi di dalam tubuh kita Bu. Ibaratnya kita punya emosi negatif, kita tuh nggak bisa mendeteksi gitu kan, terus jadi punya sakit psikosomatis dan lain sebagainya. Nah dengan ini kalau di kelas full itu udah terbukti Bu, kalau kita sedih maka sel darah merah kita itu menggumpal. Sel darah merah itu kan normalnya bulat-bulat mengalir lancar ya Bu ya, dan sel darah merah itu kan fungsinya penting banget buat kita ya, mengantarkan makanan, mengantarkan oksigen, si kurir inilah gitu ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita punya emosi negatif, itu akan berefek ke bagian-bagian tubuh kita. Misalnya tadi punya GERD gitu ya, jadi sakit apa, benjolan, kanker, terus diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, di sana akhirnya kalau sel darah merahnya menggumpal, kira-kira bisa jadi kurir nggak Bu? Nggak bisa. Dan sel darah merah kita, kalau kita lagi sedih, dia berubah bentuknya. Sel darah merah kan harusnya bulat ya Bu. Dia jadi bentuk seperti teardrop atau air mata. Jadi tubuh kita ini merespon Bu, tapi kita nggak sadar gitu kan. Dan tubuh kita ini menyimpan namanya trauma score. Di kaki, di tangan, di muka, di wajah, semuanya menyimpan trauma. Dan tadi yang saya jelaskan, bapak yang psikosomatis kakinya kaku, karena ketika kecil dia suka dipukul orang tuanya di kaki. Jadi kaki ini menyimpan trauma. Seperti itu ya Ibu ya, kurang lebih pertanyaannya. Kalau pengen tahu lebih jelas, mungkin nanti kalau di kelas-kelas training yang saya buka, itu biasanya saya tunjukkan Bu. Kalau kita lagi sedih, air matanya gimana? Kalau kita lagi nangis gimana? Dan kondisi, air mata, sel darah merah terbaik itu seperti apa sih? Kita sedang dalam kondisi yang spiritual puncak seperti tadi Bu. Spiritual yang puncak, bentuknya seperti apa? Rahasia. Itu the best kondisi sel darah merah yang terbaik. Sebenarnya itu banyak metode dan cara ya Ibu ya. Orang kan cocok-cocokan. Nah, ini yang saya lakukan apa Bu? Saya nyalain saklar ya. Oke, saya datang ke sini nih mau ada acara. Saya bawa lampu yang harganya mahal banget kan, ada ya Bu ya. Lampunya mahal banget. Saya pasang itu di sini gitu kan. Tapi ternyata pas saya nyalain, dia nggak bisa. Jadi yang bermasalah di mana Bu? Di saklarnya bermasalah, walaupun lampunya mahal banget nggak bisa. Nah, kenapa tiba-tiba tadi saya nggak ada rasa, langsung ada rasa? Berarti saklarnya mulai on. Gitu. Karena emosi negatif ini, maka saklar-saklar di tubuh kita ini off Bu. Jadi nggak ngerasa. Kerasanya apa? Baru muncul sakit fisik kita baru kerasa. Dan kalau sakit fisik itu sampai muncul, itu pertandanya sebenarnya udah meledak. Tong sampah emosi kita udah meledak Bu. Karena kalau kata orang Sunda, antepkeun. Bener ya Bu? Kalau ada sesuatu antepkeun. Antepkeun itu bahasanya kita ada sampah, masukin tong sampah, tutup. Masukin, tutup. Bayangkan Bu, sampah yang berpuluh-puluh tahun gak pernah dibuka, apa yang terjadi? Bau, di dalam reaksinya luar biasa, dan sampai meledak.
meledaknya itu. Nah yang ke saya rata-rata udah meledak Bu, 10 kali terapi, 12 kali terapi gitu kan. Nah bagusnya memang sebelum meledak udah diantisipasi gitu. Nah itu ya, jadi tandanya bagus karena tubuhnya mulai merespon, mulai saklarnya mulai on gitu. Ini bukan di endorse ya Bu. Jadi gini, kita kan kadang merasa hidup kita kok begitu sulit ya. Tadi yang saya bilang, pengen gak sih beli sesuatu gak ngelihat harga gitu. Pengen gak sih ngasih hadiah ke orang lain tanpa takut miskin. Pengen gak sih ngasih sesuatu ke orang lain tanpa khawatir besok dapat duitnya atau enggak, gitu kan Bu. Nah terkadang kita terlalu takut dan khawatir ketika ngeluarin dompet, duitnya segini jangan dikasihin. Kita hitung-hitungan banget gitu kan. Nah takut di sana, akhirnya apa Bu? Yang kita miliki ya cuman yang di dalam botol ini aja rezekinya gitu kan. Nah, padahal kita pengen dapat limpahan rezeki yang jauh lebih banyak ya. Otomatis kan harus dibuka tutup botolnya kan. Ini kan Bu. Terus kita ketika ada rezeki yang berlimpah, botol kita terisi gitu. Nah, pertanyaannya gimana Bu membuka tutup botolnya? Nah, membuka tutup botolnya tuh gampang. Yang pertama, Ibu paling pertama harus bersih-bersih emosi negatif seperti yang tadi saya latih ya, 30%-nya kalau mau fullnya boleh. Itu harus bersih-bersih dulu Bu. Kenapa? Kalau kita sudah bersih-bersih, bayangkan kita nggak punya rasa takut lagi kalau mengeluarkan sesuatu. Kita nggak khawatir lagi besok bisa makan atau enggak. Itu yang pertama. Kalau udah sering bersih. Tapi bukan berarti kita nggak punya emosi negatif setelah itu ya Bu. Enggak Bu, saya tetap punya juga. Tapi saya punya metodenya, saya cepet langsung mengembalikan ke kondisi state-nya gitu kan. Di lumina itu apa sih sebenarnya gitu ya? Lumina itu sebenarnya dari bahasa Latin artinya lumina ya, bahasa Latin. Karena nama saya dan suami di tengahnya itu ada nur. Jadi kita pakai cahaya tapi pakai bahasa Latin gitu kan, yang lebih keren ya gitu. Nah, jadi saya kurang lebih sudah 12 tahun jadi konsultan, trainer dan yang lain sebagainya. Dan selama itu Bu, alhamdulillah saya nggak ada namanya marketing. Ngiklanin itu nggak pernah Bu. Ya alhamdulillahnya sama Allah tuh didatengin sendiri. Bisa, Mbak bisa bantu saya bikin sistem bisnis nggak? Oh bisa Pak, gitu kan. Terus klien saya yang pernah jadi klien saya, dia cerita ke yang lainnya gitu Bu. Cerita gitu. Jadi datang sendiri gitu kan. Nah baru tahun ini kita baru punya marketing tuh. Kang Mail. Kita baru punya marketing karena berharap kata tim saya, Teteh kan punya pengalaman, bisa nggak sih Teh di-sharing pengalamannya ke yang lain, tapi jangan pakai harga yang wow gitu kan harganya agak pricey ya saya ya gitu ya, 4 juta, 750, 3,5, 15, 18, 25, 50 juta itu ada Bu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya tetap mereka mau membayar biar apa? Menghargai effort yang dikeluarkan. Karena kata guru saya jangan pernah ngasih gratis karena orang gratisan itu tidak menghargai gitu. Ada sih yang menghargai tapi jumlahnya sedikit banget Bu. Itu. Jadi tadi biar kita dapat semuanya tadi prosesnya Bu. Akhirnya dengan apapun yang kita terima di hidup ini rasanya ya happy-happy aja gitu.